Indra di Kalam Ramadan, menyejukkan hati meraih ridho ilahi. Gus, setelah kita mengetahui bagaimana dan berbagai macam syahwat tadi yang setelah Gus Din sampaikan, ada satu pertanyaan ini Gus. Sebenarnya di mana letak syahwat kita ini Gus? Apakah ada di pandangan mata kita, atau pada pikiran kita, atau juga mungkin di hati kita ini Gus? Ya, syahwat keinginan itu sebetulnya berawal dari, kalau bahasa kita itu namanya khawatir atau apalah, bisikan dari dalam hati kita. Ya. Sehingga bisikan itu nanti ketika ini menjadi satu petunjuk dari Allah, maka bisikan itu akan mendorong pada kebaikan. Dan kalau ini dari setan, maka akan mendorong kepada hal yang tidak baik. Maka dari mana pusat, kalau bisa dikatakan tadi awal, atau kalau letaknya ya itu dari dalam hati kita ya. Kalau hati seseorang itulah nanti yang akan menggerakkan semua anggota tubuh manusia. Ya. Cuman memang kadang awalnya atau bahasanya nyetrumnya itu dari mana kan begitu. Iya. Kalau sebetulnya pusat dari manusia itu ada di hati. Oke. Cuman nanti berawal dari mana? Misal, kalau kita mengenal ada maksiat mata. Ya. Ya, memang itu dari mata munculnya. Ketika kita melihat seorang lawan jenis, misalnya kita cowok melihat perempuan. Ya. Ini menjadi awal dari munculnya syahwat itu. Sebetulnya begini, dari istilah kita dari mata turun ke hati, itu betul. Itu betul ya Gus? Iya, itu memang dari situ. Oke. Dari mata akan turun ke hati, yang di situ nanti akan menggerakkan akhirnya muncul syahwat. Oke. Juga misal kalau dengan lawan jenis bersentuhan, ya karena bersentuhan itulah nyetrumnya sampai ke hati. Jadi pusatnya ada di hati, dan itulah nanti yang akan menggerakkan semua anggota tubuh untuk akhirnya melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip baik atau menjadi tidak baik itu di situ. Ya. Begitu ya. Jadi dorongan-dorongan baik dari indera panca indera kita, bahkan dari indera peraba atau sentuhan tadi yang disampaikan Gus Din, itu akan menggerakkan hati. Tergantung nanti kembali ke hati berarti ya Gus ya? Ya, hati itu yang menjadi inti dari semua amaliyah perbuatan manusia itu berawal dari hatinya. Maka disinilah pusat nanti hati akan mengolah kepada pikiran, terus akhirnya dia mempunyai strategi atau apa, muncullah satu hal yang tidak baik itu. Tidak baik ya. Baik, terima kasih. Nah Gus, sebenarnya apa esensi atau isi dari hadits yang disabdakan Rasulullah SAW sehingga dalam hadits tersebut baginda Nabi bahkan sangat mengkhawatirkan umatnya, utamanya mengenai syahwat perut dan kemaluan? Kalau urusan syahwat perut dan kemaluan itu memang dalam diri manusia itu yang paling akan mendorong untuk hal-hal yang tidak baik itu, sumbernya ya sebetulnya dari perut itu Mas. Okay. Orang itu kalau perutnya terlalu kenyang, orang itu kalau perutnya isinya nggak beres, itu pinginnya macam-macam gitu, pinginnya yang aneh-aneh gitu. Iya. Maka kenapa di situ itu yang pertama urusan perut itu memang, apalagi misal dalam perut kita itu terisi oleh hal-hal atau makanan atau apa yang tidak bersih, tidak halal bahasanya. Oke. Itu bahasanya bukan hanya ya dimaksud perut itu kan biasanya orang urusannya makanan masuk ke perut, sebetulnya itu kan nanti menjadi kesatuan dari tubuh kita, menjadi darah, menjadi apa. Dari makanan itu nanti akan mengirimkan bahasanya, mengirimkan sinyal-sinyal yang tidak baik itu. Ketika orang makan barang haram, meminum khamr, itu akan menjadikan semua organ tubuh itu menjadi bahasanya itu ada yang tidak beres karena dari makanan-makanan itu. Termasuk bahwa kalau dalam kitab tasawuf memang orang itu cenderung nantinya terdorong untuk menjadi malas beribadah, melakukan itu karena makanan yang tidak baik. Kekenyangan itu kan juga akan berakibat tidak baik juga dalam semangat untuk mendorong kepada ibadah. Ibadah ya. Oke. Yang kedua untuk urusan
kemaluan. Iya. Ini memang dalam Al-Quran juga disampaikan yang disampaikan di sana hubbus syahawati zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Bahwa Allah ini menyampaikan manusia dihiasi syahwat, keinginan. Yang pertama itu minan nisa, urusannya perempuan. Urusan perempuan ya. Jadi ini memang sangat penting untuk dipahami bahwa keinginan dari perut pun akan mendorong orang untuk melakukan hal yang urusannya dengan syahwat. Ya. Maka kenapa dalam Al-Quran ini disampaikan yang pertama bahwa syahwat itu adalah yang pertama adalah urusan perempuan. Maka Nabi mengatakan kemaluan ini menjadi perhatian, karena kalau tidak maka inilah yang menjadi sumber kerusakan itu ketika orang hanya menuruti keinginan syahwat biologisnya misalnya, dan tidak terkontrol. Ini kan akhirnya berbahaya, Mas. Nanti orang akan melakukan perzinaan, orang akan melakukan hal yang tidak baik. Itu karena itu yang dimaksud dengan syahwat kemaluan itu, ini memang menjadi penting. Baik. Ya, Gus, tadi kan disampaikan bahwasanya kita akan rusak lah dalam arti hatinya ketika kita memakan makanan yang haram. Kemudian makanan haram ini dalam arti cara mendapatkannya atau memang haram dalam hukumnya barang tersebut nih, Gus? Iya. Ya memang itu semuanya ya. Yang pertama, kalau itu memang barangnya haram, seperti kalau dalam Islam nggak boleh makan anjing, babi, namanya homer, itu memang barang yang haram ini kalau bisa kita bilang, ini ketika dimakan memang sangat fatal, bahasanya begitu. Dosisnya tinggi gitu, Mas. Nah, kalau barang itu halal tapi prosesnya tidak benar, mungkin mencuri, gitu. Atau kadang juga ada loh, Mas, barang halal seolah taunya ini halal padahal ini bisa menjadi haram. Contohnya, namanya ayam, kambing, sapi. Ketika ini sebenarnya kan hewan yang boleh dimakan, tapi kalau proses nyembelihnya nggak benar kan jadi haram. Gitu. Dan ini berbahaya. Gitu. Jadi berbahayanya itu kenapa? Ya karena makanan yang halal dengan proses yang tidak benar itu akan merusak fungsi dari organ tubuh kita, hati, darah, dan lain sebagainya. Begitu ya. Gitu. Baik, terima kasih Gus Din. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali bahasan yang kita sampaikan kepada Anda bersama Gus Izzuddin, dan tentu masih ada beberapa hal yang akan kita sampaikan kepada Anda. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari berbagai penjelasan yang telah disampaikan Gus Izzuddin tadi, bahwasanya kita selalu berharap ya memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, semoga tetap dilindungi agar senantiasa terhindar dari godaan syahwat yang menjauhkan kita dari rahmat dan ridhonya. Bagaimana kita menyikapi semakin maraknya tayangan-tayangan yang mengundang syahwat melalui berbagai media di sekitar kita? Kami akan hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Kalam Ramadan setelah jeda berikut ini. Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi.